Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik Rabu 6 Desember 2023 dalam lingkaran masa Advent yang pertama. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius 15 ayat 29 sampai 37. Kala itu Yesus sedang menyusuri pantai Danau Galilea. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka membawa orang-orang sakit. Ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang bisu, dan banyak lagi orang-orang yang sakit. Mereka meletakkan di kaki Yesus. Artinya, mereka menyerahkan keluarga mereka yang sakit, menyerahkan kepada Yesus agar Yesus berbuat untuk mereka. Dan nyatalah, karena belas kasih, Yesus pun menyembuhkan mereka. Yang buta jadi melihat, yang tuli jadi mendengar, yang bisu dan berbicara, yang lumpuh pun berjalan. Setelah semua harapan orang banyak itu dipenuhi Yesus, Yesus tidak tinggal diam. Yesus juga memperhatikan bagaimana mereka telah 3 hari mengikuti Yesus. Tentunya mereka juga lapar. Yesus memikirkan makanan mereka, sebab mereka tidak mungkin pulang dalam keadaan lapar. Dan situ Yesus melakukan mukjizat. Yang biasa kita kenal adalah penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Namun kali ini Yesus menggandakan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Sehingga mereka semua makan dengan kenyang dan menghasilkan sisa 7 bakul makanan penuh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus begitu peduli kepada orang-orang yang rindu kepadanya. Namun kita harus ingat, meskipun Yesus telah berbuat begitu besar kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, bukan berarti tidak ada orang yang membencinya. Masih ada beberapa atau bagian orang yang bahkan merencanakan untuk mencederai Yesus dan akhirnya membunuh Yesus. Mengapa mereka berbuat seperti itu? Karena mereka tidak merasakan kehadiran Yesus itu sebagai berkat. Tapi kedatangan Yesus itu adalah bencana bagi pribadi mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga kadangkala mengalami seperti kondisi saat Yesus hadir di tengah umat yang merindukannya. Ada kalanya pemimpin kita datang dari pusat, bertemu langsung dengan rakyat. Di sanalah rakyat akan berkeluh kesah bagaimana mereka menyodorkan surat tanah mereka yang tidak juga terselesaikan. Kasus jalan, masalah jalan yang tidak pernah diperbaiki. Masalah tentang pertanian mereka yang tidak pernah disentuh. Atau mungkin banyak masalah-masalah lain. Kedatangan pemimpin ini tentu akan memberi solusi kepada masyarakat yang berkeluh kesah, memberi percepatan pengurusan surat tanah, memerintahkan kepada jajarannya agar jalan diperbaiki, dan lain sebagainya. Bagaimana agar rakyat merasa terlayani dan terayomi, sebab dia adalah pemimpin.
Namun apakah pemimpin yang seperti ini akan disenangi seluruh rakyat? Mungkin sebagian besar ya, namun tetap saja ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang membenci pemimpin yang turun langsung kepada masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat itu. Karena apa? Karena kelompok orang-orang seperti ini adalah orang yang terusik bagaimana ia selama ini korupsi. Akhirnya dengan kedatangan pemimpin ini, ia pun tidak bisa lagi banyak korupsi. Sebab semua dana harus dialokasikan. Surat tanah yang mungkin tadinya harus melalui jalur-jalur calo harus diselesaikan secepatnya. Jalan yang tadinya hanya cukup ditambal sulam, kedatangan pemimpin ini harus diperbaiki seluruhnya. Akhirnya alokasi dana harus diserahkan kepada porsi-porsi yang sesungguhnya, tidak bisa lagi dikorupsi dengan besar. Jadi kelompok orang-orang seperti ini merasa kedatangan pemimpin itu adalah bencana, bertentangan dengan masyarakat yang merasakan kedatangan pemimpin itu sebagai sukacita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di manakah posisi kita? Apakah kita di posisi masyarakat yang merindukan pemimpin itu? Apakah kita di posisi umat yang merindukan Allah? Atau yang kita merasa mengalami kesulitan dengan kehadiran pemimpin itu? Atau kita merasa kedatangan Tuhan menjadi bencana bagi kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sekarang memasuki masa Advent yang pertama. Kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bagaimanakah? Apakah kita siap? Apakah kita memang merindukan kedatangan Tuhan itu? Ataukah kita merasa kedatangan Tuhan sebagai bencana bagi kita? Sebagai umat Kristen, umat yang mengimani Kristus, kita diajak untuk mempersiapkan diri, merindukan kedatangan Yesus yang kedua. Sebab itulah jalan satu-satunya agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang abadi, bukan kebahagiaan yang sementara, yang fana di dunia ini. Jangan jadikan kebahagiaan yang fana di dunia ini menghalangi kerinduan kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kiranya renungan Advent pertama di hari Rabu tanggal 6 Desember 2020 meneguhkan hati kita, membuat kita semakin rindu kepada Allah, bukan lagi menjadi orang-orang yang merasa kehilangan peluang karena kebenaran itu datang. Amin. Tuhan memberkati.